Apa itu wirausaha? Wirausaha adalah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan. Lalu, bagaimana dengan kewirausahaan? Kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup yang salah satu caranya adalah membuat usaha atau bisnis mandiri atau sederhananya disebut wirausaha. Setelah mengetahui apa itu wirausaha dan kewirausahaan, kini kita akan membahas tentang karakteristik jiwa kewirausahaan. Yang pertama ada jiwa pemimpin. Hal pertama yang harus dimiliki seorang wirausahawan yaitu jiwa pemimpin, karena seorang wirausahawan akan menjadi pemimpin bagi dirinya dan seluruh karyawannya. Yang kedua, ada kemampuan analisis pasar. Kemampuan analisis pasar yang baik merupakan hal penting yang wajib dimiliki oleh semua wirausahawan. Hal ini ditujukan agar semua usaha yang dilakukan mempunyai target yang jelas. Yang ketiga, bermimpi besar. Seorang berjiwa kewirausahaan harus berani bermimpi besar dan berani mengambil resiko yang besar pula. Yang keempat, ada disiplin. Seorang wirausahawan juga harus disiplin dalam menjalankan usahanya agar target dapat tercapai. Yang kelima dan yang terakhir, konsisten. Tak hanya disiplin, tapi juga harus konsisten terhadap keputusan dan usahanya. Karena usaha kecil yang konsisten akan menghasilkan sesuatu yang baik dibandingkan usaha besar yang tidak konsisten. Itu tadi merupakan 5 karakteristik dari jiwa kewirausahaan. Bahasan selanjutnya adalah seberapa penting wirausaha bagi lingkungan sekitar. Ada 2 alasan kuat kenapa wirausaha penting bagi lingkungan sekitar. Yang pertama, lapangan kerja. Dengan adanya wirausahawan yang membuka suatu usaha atau bisnis baru, maka akan terbuka lapangan kerja baru untuk lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mengangkat usaha lain. Dengan dikenalnya usaha atau bisnis yang dibuka, maka lingkungan sekitarnya akan lebih dikenal dan mungkin penjual lain di sekitarnya juga ikut terangkat. Kali ini saya akan membahas tentang tingkat pengangguran di Indonesia dan kaitannya dengan kewirausahaan. Menurut data dari databox.kata.id, persentase tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2019 sempat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2020, tingkat pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan dari 6,82% di tahun 2019 menjadi 6,88% di tahun 2020. Salah satu penyebabnya yaitu karena adanya pandemi COVID-19. Diketahui bahwa banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi berasal dari sektor industri atau kewirausahaan yang tidak bisa bertahan di masa pandemi. Sedangkan sektor pertanian mengalami kenaikan pekerja yang cukup tinggi dikarenakan kebanyakan orang yang kehilangan pekerjaan beralih ke sektor pertanian. Sejarah kewirausahaan di Indonesia. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak 1755 oleh Richard Castillon dan secara terprogram Indonesia baru mengembangkan kewirausahaan pada tahun 1995 dengan diterbitkannya Instruksi Presiden RI nomor 4 tahun 1995. Di Eropa dan Amerika sudah mulai mengembangkan kewirausahaan sejak tahun 1950-an. Dan inilah mengapa Indonesia baru mengembangkan kewirausahaan pada tahun 1995. Yang pertama, tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi. Lalu yang kedua, pendapatan penduduk masih tergolong rendah. Yang ketiga, masih sempitnya lapangan pekerjaan dan masih banyak alasan lain mengapa Indonesia baru mengembangkan kewirausahaan pada tahun 1995. Pada abad ke-21 ini, jumlah wirausaha di Indonesia menunjukkan persentase yang sangat kecil, yaitu belum mencapai 2%. Sedangkan untuk dikatakan negara maju, jumlah wirausaha harus mencapai minimal 2% dari total jumlah penduduk.
Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan persentase tersebut tergolong rendah, seperti yang pertama, kurangnya porsi yang cukup akan pendidikan kewirausahaan di Indonesia. Yang kedua, mental yang rendah dalam memulai dan menanggung resiko usaha. Yang ketiga, faktor birokrasi yang rumit dalam mengurus segala hal mengenai kewirausahaan. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan persentase wirausaha di Indonesia masih tergolong rendah. Tingkat kewirausahaan di ASEAN. Menurut US News dan World Report tahun 2019, tingkat kewirausahaan di ASEAN dinilai dengan rentang 0 sampai 10. Bisa dilihat Singapura menempati posisi teratas dengan selisih poin yang cukup besar dengan negara ASEAN lainnya, yaitu sebesar 7,5. Sedangkan negara ASEAN lain hanya berkisar 0 sampai 1, dan tidak ada yang bisa mencapai skor 2. Negara kita, Indonesia, menempati peringkat kedua terendah dalam grafik tersebut, yang menandakan bahwa Indonesia masih perlu banyak pengembangan untuk bisa mencapai level negara maju seperti Singapura. Menurut survei tingkat dunia pun, Indonesia menempati peringkat 50 dari 80 negara yang disurvei. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih Singapura berada di posisi atas dan meninggalkan negara lain di ASEAN begitu jauh? Itu semua karena Singapura yang dijuluki negara yang paling ramah untuk bisnis di Asia memiliki banyak keunggulan yang bisa dijadikan alasan untuk kesuksesannya. Di sini, kami akan jelaskan 4 yang menurut kami penting. Yang pertama, pendanaan melimpah dengan harga rendah. Itu semua bisa diwujudkan karena Singapura adalah rumah bagi banyak bank, pengelola dana, dan pemegang lisensi layanan pasar modal. Sehingga kebutuhan dana untuk wirausaha bisa diperoleh dengan mudah melalui bank-bank tersebut. Dan tentunya dengan bunga yang kecil. Yang kedua, sistem pajak yang efisien. Kebijakan pajak yang terbuka dan jujur, pembebasan pajak, dan insentif keuangan menjadikan Singapura tujuan yang paling dicari bagi perusahaan yang ingin masuk ke pasar Asia. Ya, istilahnya Singapura menjadi jembatan lah ya untuk masuk ke pasar Asia. Dan yang ketiga, proses penyiapan perusahaan yang mudah. Persiapan bisnis di Singapura cukup sederhana dan lugas, karena negara ini menyambut baik investor dan wirausahawan. Pernyataan ini bisa dibuktikan dengan adanya program YSE atau Youth Social Entrepreneur yang berfungsi sebagai program bagi wirausahawan muda untuk mengembangkan ide bisnisnya dengan bimbingan mentor ahli. Dan yang terakhir, pemerintahan dan ekonomi yang stabil. Pemerintahan di Singapura cukup stabil, transparan, dan tertib, dengan visi untuk membawa bangsanya ke jalur progresif. Sistem politiknya seperti UU, kebijakan, dan peraturan juga dibingkai dengan pendekatan rasional dan pro-bisnis. Dan yang terakhir, fasilitas dan infrastruktur di Singapura juga cukup mendukung kemajuan ekonomi di negara ini.